Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana proses pengangkutan air pada tumbuhan? Untuk mengawali pemahamanmu mengenai proses pengangkutan air pada tumbuhan, maka lakukanlah kegiatan berikut. Mengenal proses pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan. Kemudian perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan proses pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan. Nah, bagaimana cara tumbuhan membawa air dan mineral dari dalam tanah ke akar sampai ke daun? Jawablah pertanyaan tersebut. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Kemudian, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengaitkan teori tekanan zat dengan proses pengangkutan zat pada tumbuhan dan tekanan darah. Yang kedua, menganalisis prinsip tekanan pada proses kapilaritas pengangkutan zat pada tumbuhan. Nah, anak-anak, aplikasi konsep tekanan zat yang pertama yaitu pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan. Xilem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Floem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian, mekanisme pengangkutan pada tumbuhan dapat berlangsung karena peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama, difusi, yaitu perpindahan zat terlarut dari larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan berkonsentrasi rendah tanpa atau melalui membran semipermeabel. Yang kedua, osmosis, yaitu perpindahan zat pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah melalui membran semipermeabel. Dan yang ketiga, imbibisi, yaitu peresapan air ke dalam ruangan antar sel. Dan yang terakhir, transport aktif,
yaitu perpindahan zat melawan gradien konsentrasi. Nah, anak-anak, ada dua macam mekanisme pengangkutan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang pengangkutan air dan mineral. Nah, dalam pengangkutan ini dimulai dari sel-sel akar. Ada dua cara pengangkutan air dan mineral, yaitu yang pertama, pengangkutan ekstravaskuler. Nah, anak-anak, pada pengangkutan ini berlangsung di luar jaringan pengangkut. Kemudian, ada dua macam mekanisme pengangkutan air dan mineral secara ekstravaskuler, yaitu simplas dan apoplas. Nah, perhatikan gambar di samping. A. Simplas, pengangkutan air dan mineral dengan cara ini berlangsung melalui sitoplasma dan terjadi secara osmosis serta transport aktif. Kemudian, perhatikan urutan pengangkutan simplas sebagai berikut. Dimulai dari air dari tanah, kemudian dilanjutkan ke bulu akar, teruskan ke epidermis, korteks, endodermis, stele, dan terakhir xilem. Kemudian B. Apoplas. Pada pengangkutan ini, air dan mineral dari dalam tanah diserap secara difusi dan dilewatkan melalui ruang antar sel. Yang kedua, pengangkutan intravaskuler. Nah, pengangkutan ini berlangsung dari dalam jaringan pengangkut. Pada pengangkutan ini, air dan mineral bergerak secara vertikal. Nah, perhatikan urutan pengangkutan air dan mineral secara intravaskuler. Dimulai dari xilem akar, kemudian xilem batang, dan diteruskan ke xilem tangkai daun, xilem tulang daun, dan yang terakhir mesofil. Nah, anak-anak, selanjutnya pengangkutan air dan mineral dalam xilem dipengaruhi oleh beberapa faktor secara berikut. Yang pertama, daya kapilaritas batang. Nah, daya kapilaritas batang menyebabkan air dan mineral akan naik dari akar menuju daun. Hal ini dikarenakan air yang berada pada batang akan lebih tinggi dibandingkan dengan air yang berada di tanah. Nah, sifat ini sama seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya adesi, yaitu antara air dengan dinding xilem, dan kohesi, yaitu antar molekul air dan xilem. Melalui gaya adesi, molekul air di sepanjang pembuluh xilem akan membentuk ikatan yang lemah dengan dinding
pembuluh. Kemudian, melalui gaya kohesi, molekul air di sepanjang pembuluh xilem akan saling berkaitan satu sama lain. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya peristiwa tarik-menarik antar molekul air yang satu dengan molekul air yang lainnya di sepanjang pembuluh xilem. Kemudian, yang kedua yaitu daya tekan akar. Menurut teori tekanan akar, air mineral dapat diangkut ke daun karena adanya tekanan akar. Nah, tekanan tersebut diakibatkan perbedaan konsentrasi air dalam tanah dan cairan dalam xilem. Kemudian, yang ketiga, daya isap daun. Menurut teori Dickson-Joly, air dan mineral dapat diangkut ke daun karena pada daun terjadi transpirasi. Peristiwa transpirasi di daun mengakibatkan air bergerak dari bawah atau akar ke atas atau daun. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh sel-sel yang hidup. Menurut teori vital, air dan mineral dapat diangkut dari akar ke daun diakibatkan oleh adanya sel-sel hidup di sekitar xilem. Sel-sel hidup di sekitar xilem yaitu sel parenkim dan jari-jari empulur. Selanjutnya, B. Pengangkutan hasil fotosintesis atau nutrisi. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Semua bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan bagian lainnya memerlukan nutrisi. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan disebut translokasi. Proses ini berlangsung dalam floem. Selain mengangkut hasil fotosintesis, floem juga mengangkut zat-zat seperti asam amino, hormon, dan mineral. Floem juga mengangkut hasil fotosintesis ke bagian tumbuhan yang merupakan tempat penyimpanan makanan cadangan. Proses pengangkutan ini dimulai dari daun ke bagian tumbuhan lain yang dituju. Proses pengangkutan nutrisi dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan floem. Nah, anak-anak, di sini ada tugas yaitu mengidentifikasi cara pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan yang batangnya tinggi. Nah, kamu telah mengetahui jaringan yang berperan dalam mekanisme pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan. Air dan mineral diserap dari dalam tanah, lalu diangkut menuju daun. Sekarang coba kamu perhatikan tumbuhan di sekitarmu secara seksama. Tumbuhan-tumbuhan tersebut ada yang rendah dan ada pula yang tinggi. Bagaimana tumbuhan yang tinggi dapat mengangkut air dan mineral yang terdapat dalam tanah menuju daun?
Lakukan studi literatur untuk membantumu menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, tuliskan hasil kegiatan pada buku tugasmu dan kumpulkan kepada guru. Nah, anak-anak, yang kedua yaitu tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Kemudian, perhatikan gambar berikut. Nah, seperti halnya tumbuhan, dalam tubuh manusia juga terdapat sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan pada manusia biasa disebut sistem transportasi yang berfungsi mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, sistem transportasi pada manusia juga mengangkut zat sisa metabolisme ke organ ekskresi untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem transportasi pada manusia terdiri 3 komponen utama, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Seperti yang telah kamu ketahui, tekanan yang terdapat pada pengangkutan air dan nutrisi tumbuhan memiliki prinsip kerja seperti pipa kapiler. Adapun pada sistem peredaran darah manusia memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Nah, hal ini dikarenakan sistem peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda, yaitu dalam satu kali peredaran darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Sebagai peredaran darah ganda, peredaran darah manusia dapat dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan sphygmomanometer. Ada pula yang menyebutnya dengan tensimeter. Terlihat seperti pada gambar di atas. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Tekanan darah diukur di dalam pembuluh nadi atau arteri besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. Tekanan darah normal sekitar 120/80 mm Hg. Angka 120 menunjukkan tekanan sistol, yaitu saat bilik jantung berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Angka 80 menunjukkan tekanan diastol, yaitu saat bilik jantung berelaksasi dan darah dari serambi jantung masuk ke bilik jantung. Kemudian, yang ketiga, tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Salah satu komponen utama sistem transportasi pada manusia adalah darah. Salah satu komponen darah adalah eritrosit.
Fungsi utama eritrosit yaitu mengangkut oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 pada proses respirasi. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi. Proses difusi terjadi karena adanya perbedaan tekanan parsial antara oksigen dan karbon dioksida selama proses respirasi berlangsung. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Tekanan parsial adalah tekanan O2 dan CO2 yang terlarut dalam darah. Tekanan parsial O2 diberi simbol PO2, sedangkan tekanan parsial CO2 diberi simbol PCO2. Sebagai contoh, darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki PO2 lebih rendah dan PCO2 lebih tinggi daripada udara di dalam alveolus. Nah, anak-anak, di sini ada latihan soal. Dalam latihan soal ini terdapat 10 soal yang akan kalian kerjakan. Nah, soal-soal ini diambil dari materi pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua hari ini. Jadi dikerjakan kemudian ditulis dalam buku tugas. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Shalom.